Selama puluhan tahun, kita diajarkan satu hal yang sama, bahwa sampah adalah simbol kegagalan. Bau, kotor, menjijikkan, dan harus dijauhkan sejauh mungkin dari kehidupan manusia. Sampah selalu ditempatkan di ujung kota, di balik tembok tinggi, atau di tengah hutan. Seolah-olah dengan cara itu masalahnya akan menghilang. Padahal kenyataannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dipindahkan, ditumpuk, dan diwariskan. Namun, dunia sedang berubah. Dan perubahan ini tidak datang dari teori lingkungan atau pidato idealis. Perubahan ini datang dari hitungan dingin ekonomi dan kepentingan geopolitik. Negara-negara besar mulai menyadari satu hal yang sangat sederhana, tapi terlambat disadari banyak pihak. Di abad ke-21, sampah bukan lagi beban. Sampah adalah sumber daya strategis. Negara yang pertama kali membuktikan ini secara brutal adalah Cina. Ironisnya, negara ini juga adalah contoh paling ekstrim dari kegagalan pengelolaan sampah di masa lalu. Pada awal 2000-an, Cina tenggelam dalam krisis lingkungan yang nyaris tak terkendali. Urbanisasi masif memindahkan ratusan juta orang dari desa ke kota. Industri tumbuh cepat, konsumsi melonjak, dan gaya hidup modern menciptakan satu konsekuensi yang tak bisa dinegosiasikan: sampah dalam skala raksasa. Setiap warga kota menghasilkan sampah 2 hingga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Dan ketika ratusan juta orang melakukan hal yang sama, hasilnya bukan lagi sekadar tumpukan. Hasilnya adalah gunung. Gunung sampah yang berdiri nyata di dekat pusat kota, mencemari udara, meracuni tanah, memicu konflik sosial dan menjadi bom waktu kesehatan publik. Puncaknya terjadi ketika Cina secara resmi melampaui Amerika Serikat sebagai penghasil sampah terbesar di dunia. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah peringatan. Dan bagi banyak negara, peringatan seperti ini biasanya direspons dengan 2 cara, menunda atau mengalihkan masalah. Tapi Cina memilih jalan ketiga, jalan yang sangat mahal, sangat beresiko, dan sangat politis. Mereka memutuskan bahwa sampah tidak akan lagi ditimbun, sampah tidak akan lagi disembunyikan, sampah akan dipaksa bekerja. Cina membangun ribuan fasilitas waste to energy. Sampah dibakar dengan teknologi insinerasi modern, dikendalikan ketat, disaring berlapis, dan hasilnya bukan hanya pengurangan volume, tetapi energi, listrik, sesuatu yang bisa dihitung, dijual, dan dijadikan alat pertumbuhan ekonomi. Di titik ini, sampah berubah status, dari musuh lingkungan menjadi komoditas negara, dari simbol kehancuran menjadi infrastruktur energi, dan dampaknya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 dekade, gunung-gunung sampah yang dulu menjadi aib nasional mulai menghilang. Kota menjadi lebih bersih, listrik mengalir ke jutaan rumah, industri tumbuh di sekitar pengolahan sampah, lapangan kerja tercipta, dan yang paling tidak masuk akal, Cina memasuki fase yang sama sekali baru. Mereka kekurangan sampah. Ini bukan metafora, ini fakta geopolitik. Negara yang dulu tenggelam dalam sampah, kini harus menggali kembali tempat pembuangan lama demi menjaga pasokan energi. Sampah menjadi komoditas langka, sesuatu yang diperebutkan, bukan dihindari. Dan disinilah dunia mulai tersadar. Apa yang dilakukan Cina bukan sekadar solusi lingkungan, ini adalah strategi ekonomi jangka panjang. Negara-negara lain mulai mengikuti, bukan karena mereka tiba-tiba peduli lingkungan, tetapi karena mereka tidak mau tertinggal. Di era modern, energi bukan lagi sekadar soal pembangkit. Energi adalah alat tawar geopolitik. Siapa yang menguasai sumber energi murah dan stabil, dialah yang punya ruang manuver lebih besar. Jepang sudah lebih dulu memahami ini. Jepang, dengan keterbatasan lahan ekstrim dan ketergantungan energi impor, menjadikan sampah sebagai bagian integral dari sistem energinya. Abu pembakaran tidak dibuang, tetapi dijadikan bahan bangunan. Logam diekstraksi kembali. Tidak ada yang benar-benar disebut limbah. Semua dihitung, semua dimanfaatkan. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, di mana posisi Indonesia dalam peta besar ini? Indonesia saat ini berada di fase yang sangat berbahaya sekaligus sangat menentukan. Timbunan sampah nasional mencapai puluhan juta ton per tahun. Sebagian besar tidak terkelola dengan layak. Ia berakhir di TPA terbuka, sungai, laut, atau dibakar secara liar. Kita menyebutnya krisis lingkungan. Tapi sesungguhnya ini adalah krisis pengambilan keputusan. Karena jika kita mau jujur pada data, sampah Indonesia adalah ladang ekonomi raksasa yang belum digarap. Setiap 1.000 ton sampah yang diproses melalui pembangkit listrik tenaga sampah, mampu menghasilkan listrik dalam jumlah signifikan.
Jika dikalkulasikan secara nasional, potensi listrik dari sampah saja bisa mencapai belasan kali lipat kapasitas listrik nasional saat ini. Ini bukan mimpi, ini matematika. Dan listrik hanyalah permukaannya. Di baliknya terdapat nilai ekonomi yang jauh lebih besar dan jarang dibahas. Logam-logam berharga terkandung di dalam sampah kota, besi, aluminium, tembaga. Semua berasal dari produk yang kita buang setiap hari. Ketika sampah dibakar dalam sistem modern, logam tidak hilang, ia terkonsentrasi, bisa diekstraksi, bisa dijual. Dalam skala nasional, nilainya setara dengan sebuah tambang logam menengah, lengkap dengan fasilitas pengolahannya. Belum lagi abu pembakaran. Di banyak negara maju, abu ini adalah bahan baku industri konstruksi, digunakan untuk membuat batako, beton pracetak, hingga agregat jalan. Artinya, satu sistem waste to energy tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menggantikan kebutuhan tambang pasir, batu, dan material alam lainnya. Ini adalah ekonomi sirkular dalam bentuk paling nyata dan paling brutal. Jika semua potensi ini dihitung dengan pendekatan konservatif, nilai ekonomi sampah Indonesia bisa menembus angka ribuan triliun rupiah. Angka yang selama ini kita kejar dengan utang, dengan eksploitasi sumber daya alam, dan dengan berbagai kompromi lingkungan. Padahal jawabannya sudah ada, menggunung di depan mata kita sendiri. Masalahnya bukan pada teknologi. Teknologi itu sudah ada, sudah terbukti, sudah dipakai puluhan tahun oleh negara lain. Masalahnya adalah mentalitas. Setiap kali proyek waste to energy ditunda, Indonesia bukan hanya kehilangan uang, kita kehilangan daya saing, kita kehilangan kesehatan publik, kita kehilangan kualitas hidup. Dan yang paling fatal, kita kehilangan waktu. Dalam geopolitik modern, waktu adalah aset. Negara yang bergerak lebih cepat akan menentukan standar. Negara yang lambat akan menjadi pasar. Jika Indonesia terus menunda, kita bukan hanya tertinggal, kita akan dipaksa membeli teknologi, membeli energi, dan membeli solusi dari negara lain dengan harga yang mereka tentukan. Namun peluang itu masih ada, jendela itu belum tertutup sepenuhnya. Tahun-tahun ke depan akan menjadi titik balik. Apakah Indonesia akan tetap melihat sampah sebagai aib yang harus disembunyikan, atau sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola secara agresif? Karena pada akhirnya, sejarah tidak pernah mencatat negara yang miskin sumber daya sebagai negara gagal. Sejarah mencatat negara yang gagal mengelola apa yang mereka miliki. Dan mungkin, di abad ini, ukuran kecerdasan sebuah bangsa bukan lagi dilihat dari apa yang mereka gali dari dalam bumi, tetapi dari apa yang mampu mereka ubah dari sesuatu yang selama ini mereka buang. Dan di sanalah masa depan Indonesia sebenarnya sedang menunggu.